Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Wa kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Atamanna antum bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Taib, fi hadzal yaum yaumul itsnain insyaallah taala sanwasil darsuna al-madda al-lughatul arabiyyah. Walakin qabla nabda hayya naqra ad-du'a. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan bacaan doa kita, doa sebelum belajar kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan menambahkan ilmu kita serta memberikan keberkahan dalam setiap amal kita yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayatullah mubasyaratan langsung saja. Di usbu'il madhi, pada pekan lalu kalau darasnya yakni anil fi'il, kita sudah mempelajari tentang al fi'il, kata kerja ya. Al fi'lu tangqasimu ila thalathati aqsam. Al fi'il terbagi menjadi 3 bagian yang sudah kita bahas sedikit di pekan lalu, yaitu al awal, yang pertama al fi'lul madhi, kata kerja lampau ya. Al fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kemudian al fi'lul amar, kata kerja perintah. Nah, kita lalu kan sudah dijelaskan al fi'lul mudhari'. Nah, sekarang kita beralih kepada fokus di al fi'lul amar, kata kerja perintah. Baik. Al fi'lul madhi, qara'a, telah membaca. Al fi'lul mudhari'nya, kata kerja sedangnya yakni yaqra'u, kemudian amarnya adalah iqra'. Nah, syariba, telah minum. Yashrabu, sedang minum. Kemudian isyrab, minumlah. Kemudian darasa, telah belajar. Yadrusu, sedang belajar. Udrus, belajarlah. Nah, ini yang contoh-contoh daripada al-fi'lul amar, perintah ya. Apa makna al-fi'lul amar? Al-fi'lul amar bermakna bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Baik. Ana karir, saya ulangi. Al-fi'lul amar adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah ya. Baik. Jadi kalau misalkan kita memerintahkan orang mengerjakan sesuatu, itu berarti masuk kategori al-fi'lul amar. Contohnya tadi apa? Isyrab, iqra, bacalah. Isyrab, minumlah ya. Udrus, belajarlah ya. Salah satu kata kerja perintah. Baik. Mubasyarah, langsung saja. Ini mana kita akan menjelaskan sedikit ya tentang fi'lul amar fit tarakib ya, pada susunan-susunan dalam fi'lul amar. Kita akan membahasnya, yakni tentang perubahan yang terjadi pada fi'il amar. Perubahan yang terjadi pada fi'il amar. Baik, bagaimana itu perubahannya? Silakan disimak. Unzuru ila sabura, perhatikanlah di papan tulis. Baik. Cara merubahnya dengan menggunakan domir dan tambahannya apa saja, dan fi'il amr yang digunakan apa. Baik. Di sini domirnya yaitu domir anta. Ya, domir itu apa? Domir itu kata ganti. Nah, domir anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu banyak laki-laki. Kamu 2 orang laki-laki. Antum, kamu banyak laki-laki. Anti, kamu 1 orang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antumna, kamu banyak perempuan. Lebih dari 2, 3 dan sebagainya berarti pakai antumna. Baik. Kita beralih pertama dulu di anta. Anta tadi apa? Anta artinya kamu 1 orang laki-laki. Jadi yang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu itu kalau anta berarti 1 orang laki-laki yang disuruh ya. Baik. Jadi mana anta ini ada tambahannya adalah tandanya adalah huruf terakhirnya itu berbaris sukun, berbaris mati. Contoh salah satu fi'il amar yakni iftah. Iftah artinya bukalah ya. Di mana huruf terakhirnya disukunkan ya, itu ciri-cirinya, tanda-tanda daripada fi'il amar salah satunya adalah ada sukun di huruf terakhirnya, disukunkan huruf terakhirnya. Contoh lagi isyrab. Isyrab artinya minumlah. Kemudian udrus artinya belajarlah. Baik. Jadi perhatikan di huruf terakhirnya ya, berarti itu domir anta yang dipakai. Baik. Kemudian antuma itu ada tambahan alif di akhir hurufnya. Contoh yang tadi iftah. Baik. Yang tadi iftah. Kemudian
huruf terakhirnya huruf apa? Huruf ha. Kita hapus dulu. Iftah, tadi kan iftah. Nah, kita berubah menjadi domir antuma. Antuma artinya apa? Antuma artinya kamu dua orang laki-laki ya. Ada tambahannya alif di akhir hurufnya, berarti haknya ditambahkan alif. Kemudian huruf sukunnya itu berubah menjadi fathah, jadi bacanya iftaha ya. Jadi huruf terakhirnya itu ya, huruf terakhirnya iftah ditambahkan alif berarti iftaha seperti itu jadinya ya. Jadi huruf terakhirnya itu ditambahkan alif saja. Nah, baru kemudian sukunya dihapus jadikan fathah ya. Selalunya seperti itu. Baik. Isyraq, contoh isyraq. Nah, isyraq berarti isyraq, huruf terakhirnya adalah huruf ba sukun ditambahkan dengan alif jadinya isyraq, isroba. Kemudian ditambahnya itu diberikan baris fathah jadinya isroba, menandakan dua orang laki-laki, antuma. Jadi isroba itu menggunakan domir antuma, kamu dua orang laki-laki. Udrus, kalau misalkan udrus berarti kalau dua orang laki-laki yang disuruh belajar udrusa ya, ditambahkan alif di huruf terakhirnya. Baik, itu nantakil ila antum, nantakil ila domir antum, kita berpindah kepada kata ganti antum. Antum artinya apa tadi? Antum artinya kamu, tapi lebih dari 2, 3, 4 dan 5 ya, seperti itu. Antum artinya kamu banyak laki-laki, yang dimana tambahannya adalah wasukun dan alif, wasukun dan alif, yang dimana iftaha jadinya huruf terakhirnya adalah ha ya, iftah. Nah, dihapus barisnya, kemudian hanya ditambahkan dengan waw sukun, baru kemudian tambahkan alif. Nah, jadinya iftah ya, iftahu. Kenapa dhamma ya? Karena setiap kalau ada waw di depannya berarti berbaris dhamma ya, iftahu. Selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada waw berarti huruf terakhirnya itu berbaris dhamma, didommakan ya, dhammah. Kemudian anti itu artinya kamu, satu orang perempuan, yang disuruh adalah satu orang perempuan. Tambahannya adalah ya sukun ya, sukun. Contohnya iftah jadinya iftahi. Nah, kita hapus dulu. Iftah jadinya dihapus barisnya, kemudian haknya disambungkan dengan ya jadinya iftah. Haknya berbaris kasroh karena ya sukun ya, selalu seperti itu. Kalau misalkan ya sukun berarti huruf terakhirnya itu yang ini hanya itu dikasih baris dirubah menjadi baris kasroh ya, baris kasroh ya, selalu seperti itu. Jadi kalau ya sukun berarti huruf terakhirnya adalah ha berbaris kasroh ya, hanya dikasrohkan. Kemudian antuma itu kamu dua orang perempuan. Sama dengan ini sebenarnya, tergantung dari kondisinya saja. Jadi ada antuma untuk laki-laki, ada antuma untuk perempuan. Artinya sama, kamu dua orang perempuan. Ya, tergantung kondisinya saja nantinya ya. Jadi supaya bisa dipahami, ada antuma untuk laki-laki, ada antuma untuk perempuan. Yang dimana tambahannya itu tandanya sama, ciri-cirinya yaitu ada alifnya. Contoh iftah, iftaha. Kemudian hanya dikasih hanya disambungkan dengan alif, kemudian hanya berbaris fathahkan ya, itu ciri-cirinya ya. Contoh isyraq jadinya isroba ya. Contoh isyraq huruf terakhirnya kan huruf ba. Ba-nya ditambahkan dengan alif, berarti sambungkan saja karena ba dengan alif bisa sambung, jadi sambungkan. Kemudian barisnya baris fathah ya, karena dia ada alifnya berarti dikasih baris fathah. Selalu seperti itu ya. Udrus berarti udrusa, ikro'a, apalagi
ya uskuta, seperti itu. Kemudian kita beralih kepada domir antuna. Kata ganti antuna itu artinya kamu banyak perempuan. Kamu banyak perempuan. Lebih dari 2, yaitu 3, 4, dan 5 itu berarti banyak ya. Berarti pakai antuna. Pakai antuna. Yang dimana antuna ini ciri-cirinya itu tandanya adalah ada tambahan di fiil amarnya, itu ada tambahan na. Di fiil amar itu ada tambahan na. Contoh iftah. Iftah jadinya hanya huruf hanya terakhir kan, huruf h terakhir sambungkan dengan na, jadinya iftah na. Adapun huruf h-nya tetap disukunkan. Adapun huruf h-nya yang terakhir ini, yang ini tetap disukunkan saja, baru kemudian sambungkan dengan na, jadinya iftah na. Kemudian isyrok jadinya isyrok na. Apalagi udrus, kita ganti udrus. Huruf terakhirnya huruf apa? Huruf sin ya. Jadinya sin tambahkan dengan na, jadinya udrus na. Udrus na, seperti itu. Paham tuh? Sekali lagi. Jadi kalau dengan anta itu artinya kamu atau laki-laki. Jadinya iftah, contohnya adalah iftah, isyrok, udrus. Jadi huruf terakhirnya tuh disukunkan. Huruf terakhirnya disukunkan. Seperti itu, huruf terakhirnya disukunkan ya. Kemudian dengan antuma, tambahan ciri-cirinya adalah ada tambahan alif di akhir hurufnya ya. Contohnya iftaha, kemudian huruf hanya kalau huruf hanya kan tadi di sini disukunkan. Kalau huruf hanya, kalau antuma, huruf hanya difathahkan ya. Fathahkan, kemudian tambahkan alif. Kemudian antum ada waw sukun dan alif, jadi iftahu, waw sukun, hanya ditambahkan waw sukun, kemudian alif. Kemudian hanya itu berbaris dhamma. Ingat huruf terakhirnya itu selalu diberikan baris dhamma ya. Contoh lagi isyrok ya. Isyrok huruf terakhirnya adalah huruf ba. Huruf ba berarti tambahkan waw sukun, isyrok, waw sukun dan alif, isyrok. Kemudian ba-nya didomakan ya. Ba-nya didomakan jadinya isrobu ya, isrobu. Udrusu, ikra'u, seperti itu ya. Seluruhnya tambahkan waw dengan alif, kemudian huruf terakhirnya itu didomakan ya. Kemudian dhamir anti tadi ya sukun. Iftah tambah huruf terakhirnya dikasrokan, kemudian tambahkan ya sukun. Huruf terakhirnya dikasrokan, berbaris satu bawah, kemudian tambahkan ya sukun ini. Tadi kan ini ya. Kemudian antuma ya sama alif, kemudian hanya difathahkan ya, seperti itu. Kemudian antunna, huruf terakhirnya adalah na ya, ada tambahan na. Kemudian huruf terakhirnya haknya disukunkan. Kalau isyrokna ya, isyrokna, ba-nya disukunkan, kemudian tambahkan na. Udrus, sinnya disukunkan, kemudian tambahkan na, seperti itu ya. Contoh apalagi ijlis, ijlis artinya duduklah. Ijlis, tambahkan na berarti ijlis na, seperti itu ya. Baik. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Paham itu? Baik. Adapun latihan yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah merubah fi'il amar ya, salah satunya sini fi'il amar ya. Contoh di sini ada fi'il amar ukhruj. Ini mau diapakan? Mau dirubah ya, seperti ini ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas dengan menggunakan domir. Di sini ada beberapa fi'il amar yang Anda sekalian pilih
ya. Silahkan dipilih kemudian dirubah menjadi seperti ini caranya, ya. Buat seperti ini caranya dengan domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Baik. Jadi di fi'il amar ini mau diganti atau dirubah dengan menggunakan domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Caranya seperti ini, ya. Paham itu? Baik. Silakan Anda semuanya dipilih fi'il amar 3 fi'il amar, ya, yang di kertas ini. Pama. Saya ambil ini, ini sudah 2. Ini lagi mungkin, jadi 3. Jadi saya harus merubah ketiga fi'il amar ini menjadi seperti ini caranya dengan menggunakan domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ya. Kampus ada sini ada uskut, ada fi'il amar ukhruj, ada fi'il amar unzur. Ini mau dirubah semuanya, ya. Ya, baik. Itu tugas Anda sekarang di rumah. Baik. Nah, tatim bihada. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.